dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nubuatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak mematuhinya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijat dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana rasa cinta Allah terhadap umat pilihannya. Allah begitu mengasihi mereka. Allah memperhatikan kehidupan mereka. Dan Allah selalu memberkati mereka. Namun apa yang bangsa itu lakukan sungguh sangat menyakiti hati Tuhan. Dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana mereka bertindak berbuat dosa. Menjauh dari Tuhan, bahkan dikatakan tidak mengenal Tuhan. Itu mereka perbuat oleh karena keinginan hati mereka yang selalu menjauh dari Tuhan. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Mereka lebih mementingkan kepuasan tubuh mereka sendiri daripada kerohaniannya. Melalui firman Tuhan malam hari ini, makna yang bisa kita lihat dari Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yang pertama, pada dasarnya pengenalan umat terhadap Tuhan ternyata dikatakan di sini lebih parah daripada binatang. Lembu dikatakan mengenal pemiliknya, bahkan keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya. Tetapi Israel tidak mengenal tuannya, tidak mengenal Tuhan. Itu sama dengan mereka tidak taat kepada Tuhan. Umat itu begitu berdosa, syarat dengan kesalahan. Mereka itu keturunan yang jahat, menista Tuhan dan membelakanginya. Itulah yang disebut dalam firman Tuhan ini. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan, umat yang sudah dipukul sampai tidak ada bagian yang belum kena pukul, namun belum jerah. Tidak jerah, ternyata masih tetap tidak bertobat. Sampai Tuhan bertanya, di mana kamu mau dipukul lagi? Sudah begitu banyak hukuman yang mereka terima. Sudah begitu banyak hal yang menyakitkan datang kepada kehidupannya oleh karena dosanya. Sehingga Tuhan mengatakan, apalagi yang harus diperbuat supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tentu ini adalah suatu perbuatan yang sangat-sangat menyedihkan. Suatu perbuatan yang sangat melukai hati Tuhan.
Namun bagaimanapun Tuhan ingin mereka kembali kepadanya. Tuhan ingin mereka diselamatkan. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, disebut bahwa negeri mereka menjadi sunyi sepi. Putri Sion menjadi seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan kota yang terkebun. Jika bukan karena belas kasihan Tuhan, mereka dikatakan sudah sama seperti Sodom dan Gomora. Sesungguhnya perbuatan mereka itu sudah sangat melukai Tuhan. Mampukah Tuhan menghukum mereka terus? Sesungguhnya hal itu bisa dilakukan, tetapi kasih Allah lebih besar daripada penghukumannya. Allah tetap menginginkan mereka kembali kepada Tuhan, dan Allah tidak mau mereka mati dalam dosa. Oleh karena itu Allah mengatakan, sesungguhnya aku mampu melakukan penghukuman seperti kepada Sodom dan Gomora, tetapi aku menghendaki pertobatan. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, kita akan memahami bahwa Yesaya mendorong rakyat serta pemimpin Israel untuk hidup menurut kehendak Tuhan, supaya mereka berlaku adil dalam setiap hidup mereka. Karena itu Yesaya mengingatkan umat Tuhan akan kehidupan yang benar. Kalau tidak, maka mereka akan celaka. Mereka akan binasa bila tidak mau mendengarkan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, harusnya mereka dihancurkan seperti Sodom dan Gomora. Namun ternyata kasih karunia Allah, tidak ada lagi kehancuran total. Tuhan campur tangan dengan kasih karunia yang dilimpahkan kepada umat itu. Tuhan begitu setia dan memelihara umatnya yang tersisa. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan manakah yang seperti Tuhan kita? Apakah kita mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan penyedia, Maha Pengasih, yang selalu setia mengasuh umat? Kalau ya, mari kita datang kepadanya. Kita pun adalah umat berdosa. Kita pun adalah umat yang sering melukai hati Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita. Mari kita taat. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan kita bersikap tidak baik hingga disamakan seperti binatang yang bodoh, tetapi tetap mengingat tempatnya, mengenal tuannya. Apalagi kita yang adalah manusia, yang dipenuhi dengan hikmat dan roh Allah. Sudah selayaknya kita mengenal Allah, taat akan perintah Allah, setia kepada Allah, menjauhi segala pelanggaran, menjauhi segala tindakan dosa, dan berlakulah benar seperti firman Tuhan. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberontakan dan sikap yang tidak benar harus kita jauhi dari kehidupan kita. Sebab Allah sendiri telah datang menyatakan penyelamatan bagi kita. Sebagaimana Allah menyatakan penyelamatan bagi umat yang dikasihinya, sekalipun mereka memberontak. Demikian juga Allah menyatakan penyelamatan bagi kita umat manusia. Dia telah mati di kayu salib. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia telah naik ke surga untuk menyatakan keselamatan bagi kita. Inilah bukti wujud kasih Allah yang tidak terkira dalam kehidupan kita umat berdosa. Oleh karena itu, kembalilah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Hormatilah Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan. Dan lakukanlah kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Dia tidak melakukan setimpal dengan dosa kita. Dan Tuhan tidak membalas kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Oleh karena itu, mari kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan lakukanlah yang baik dan benar sesuai dengan firman-Nya. Jadilah umat yang menyenangkan hati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami sudah merenungkannya ya Tuhan. Kami mau belajar dan hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan telah menebus kehidupan kami, menebus dosa kami dengan kasih yang setia dan keselamatan. Oleh karena itu, kami mau hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga kehidupan kekal menjadi bagian kami. Malam hari ini kami mau istirahat. Berkati kami Tuhan, jaga lindungi, sertai kehidupan kami, sehingga kami beroleh ketenangan, ketenteraman karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terpuji Engkau Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat istirahat, Amang Inang, Tuhan Yesus memberkati. Horas.